Nah hari ini Bapak Ibu, kalau yang namanya Kristen progresif ini kelompok ini, bagi saya itu abal-abal, bukan Kristen. Sudah nggak mengaku Yesus Tuhan, masih mau melabeli mereka dengan Kristen. Kristen itu mengaku Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat. Lah mereka nggak mengaku, lah bagaimana melabeli mereka dengan Kristen progresif, kan begitu. Nah kita akan melihat ini kekristenan yang progresif yang sebenar-benarnya yang ada di Alkitab, ya. Nah hari ini khotbah saya sekaligus juga menolong kita semua Bapak Ibu untuk kita mulai mengoreksi diri. Saya sudah progresifnya sampai di mana iman saya? Progresif saya, kekristenan saya sudah sampai di mana? Karena banyak di dalam gereja berpuluh-puluh tahun sudah jadi orang Kristen tapi stuck di situ. Gak ada perkembangan sama sekali. Jahat ya tetap jahat, tukang selingkuh ya tetap tukang selingkuh, pelit ya tetap pelit gitu. Gak ada perkembangan, gak ada progresif. Kalau bicara progresif itu kan kemajuan, kan? Adanya kemajuan. Nah untuk itu Bapak Ibu kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ya 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita baca ayat-ayat ini. 6 ayat ini ya. 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai yang ke-9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu, perikop yang barusan kita baca inilah surat Petrus. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah berkhotbah dari yang 1 Petrus. Dan tentu saja ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, ya. Sekarang itu jemaat Turki. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang baik Yahudi maupun Yunani yang sudah percaya Yesus, yang dulu mungkin Yudaisme menjadi Kristen. Nah masalahnya karena iman mereka kepada Yesus, mereka banyak mengalami penganiayaan. Dan waktu Petrus menuliskan surat ini, rupa-rupanya penganiayaan yang mereka alami itu penganiayaan dari dalam. Tentang apa? Ajaran sesat. Nah kita melihat bahwa ajaran sesat ini tidak akan pernah habis selama masih ada manusia di dunia ini, kan begitu. Makanya saya, Pak Juanda, beberapa teolog itu kan ada sebenarnya untuk mengkonter, kami belajar untuk mengkonter ajaran-ajaran sesat ini. Sebenarnya bukan itu saja, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat Kristen yang progresif itu sebenarnya Kristen yang harus belajar. Ya, nanti di situ ada ditambahkan iman itu menjadi dasar. Makanya orang Kristen banyak dari jemaat khususnya yang mengatakan belajar itu urusannya pendeta, belajar urusannya gembala, belajar Alkitab cuma urusannya hamba Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab ini ditujukan kepada siapa? Semua orang Kristen, bukan? Nah harusnya kita semua harus belajar.
perlu harus hamba Tuhan atau pengkhotbah atau mahasiswa STT dan sebagainya. Kita semua, makanya perhatikan setiap khotbah yang dia ajarkan di atas mimbar ini adalah khotbah-khotbah pengajaran. Mengapa? Jemaat harus belajar. Karena namanya ajaran sesat itu biasanya munculnya dari dalam. Makanya kalau kita punya filter kebenaran firman Tuhan yang benar, kita tahu, wah ini sesat apa enggak. Seperti Bapak Ibu, orang yang kerja di Bank Indonesia, itu dia sebelumnya tuh harus memegang uang. Dia harus bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Makanya kan ada iklan, dilihat di Terawang, di Raba, di Terawang, di apa, di 3 itu. Nah itu kalau kita orang awam ya, kan gitu 3. Tapi kalau orang Bank Indonesia atau orang bank, dia cuma raba gini. Dia udah tahu, ini asli atau palsu. Nah jemaat Tuhan juga harus begitu. Nah caranya gimana? Belajar membaca, bukan cuma membaca, tapi belajar. Makanya di tempat ini ada yang namanya BBM. Kita membekali jemaat, supaya apa? Punya kepekaan. Ini sesat apa enggak? Ini sesuai firman apa tidak? Gitu kan? Nah Bapak Ibu, waktu Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, yang sekarang dikatakan Turki, ini mereka, banyak dari mereka sudah tidak tahan dengan penganiayaan. Sehingga Bapak Ibu banyak yang dari antara mereka mulai saling menggigit. Saling menggigitnya apa? Mulai saling mau menghancurkan. Karena disusupi yang namanya ajaran sesat. Ajaran sesat itu Bapak Ibu bahaya. Coba kita baca mulai 1 Petrus. Baca perlahan di situ. Ya, Petrus katakan hati-hati. Ya, hati-hati. Pengajar sesat itu seperti singa yang meraung-raung, ya. Dia akan mencari mangsanya gitu. Nah, makanya Kristen progresif itu sasarnya siapa? Anak muda. Anak muda yang pengetahuan Alkitabnya masih minim, ya, masih mencari jati diri. Lalu mungkin dikecewakan oleh gereja, oleh gembala atau orang-orang yang penatua-penatua yang tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Nah ini menjadi sasaran mereka. Nah hari ini kita akan belajar bahwa Petrus, tanda petik, waktu dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di sekitar Asia Kecil, ya, Turki pada saat ini, itu dia ingin bahwa dia mengatakan pada ayatnya yang pertama, ya, di pasal 1 ayat pertama, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Kristus, Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi artinya apa? Jemaat diingatkan kembali oleh Petrus. Bapak Ibu, ini surat terakhir Petrus sebelum dia meninggal. Kita bisa buktikan di apa? Di ayatnya yang ke-14, ya. Atau mulai 13 dari pasal 1. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Menanggalkan kemah itu artinya apa? Mati, meninggal. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Bayangin, ya. Dia mau mati, Tuhan kasih tahu Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Ini berarti gembala koordinator yang bertanggung jawab. Jadi sebelum dia mati, dia mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Asia Kecil bahwa iman yang kamu miliki adalah iman yang diperoleh dari Allah oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Makanya di dalam Efesus pasal 2, iman itu adalah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu bisa percaya Yesus Tuhan hanya karena kasih karunia. Jadi kalau hari ini kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa disebut Kristen, kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu bukan karena kuat dan gagah kita. Efesus 2 ayat 8-9. Tapi hanya karena pemberian Allah. Makanya iman yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Iman di dalam Ibrani 11, ya. Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat definisi iman di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, ya. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Di situ dikatakan iman adalah belum dapat. Tidak bisa buka, ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaannya, apa sih harapan kita? Apa harapan kita? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa harapan kita? Banyak orang bersaksi, aku beriman supaya aku dapat jodoh ganteng, kaya, putih, orang tuanya kalau bisa umurnya 90, supaya hartanya jadi milik. Itu tidak ada hubungan dengan iman. Aku beriman supaya nanti aku punya rumah 10 tingkat ke atas, 10 tingkat ke bawah, 10 ke kiri dan 10 ke kanan. Tidak ada hubungannya dengan iman ini. Kenapa? Definisi iman menurut Ibrani 11, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu? Kalau kita membaca kitab Ibrani, itu pengharapan. Itu semua berhubungan dengan apa? Keselamatan kekal. Itu nanti, makanya kita diberi iman. Itu dasar dari apa yang kita harapkan, yaitu apa? Keselamatan kekal. Tapi frasa berikutnya dikatakan apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu, kita tidak pernah lihat Yesus. Tapi karena iman yang diberikan kepada kita itu menjadi dasar supaya kita punya harapan, kita punya bukti bahwa satu kali kita akan bersama-sama dengan Yesus. Jadi iman dalam Ibrani 11 ayat 1 ini berbicara tentang apa? Iman keselamatan dan sifatnya nanti, future. Jadi kalau kita bersaksi, jangan coba-coba pakai ayat ini. Amin. Iya. Nah, kita kembali ke dalam Petrus. Dikatakan iman yang kita peroleh ini karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi karena Allah adil, makanya iman ini diberikan kepada siapa yang mau dia berikan. Bapak Ibu, tidak semua orang punya iman ini. Makanya berapa banyak orang di luar sana sedang mencari siapa sih Allah itu, yang benar yang mana. Kita bersyukur Allah tidak pernah memandang kekayaan kita, kepintaran kita, kegantengan kita, tapi semua dia berikan sesuai dengan keagungannya dia. Nah, ini disebut dengan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di ayat 3 dan 4 bukan cuma iman yang diberikan sebagai kasih karunia. Ayat 3 dan 4 Petrus katakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berarti pertama kita diberikan iman sebagai kasih karunia. Tapi anugerah berikutnya Bapak Ibu, coba perhatikan. Kenapa ayatnya begini? Dia menganugerahkan segala sesuatu untuk kita bisa berbuat saleh. Apa itu berbuat saleh? Di dalam bahasa asli dia pakai God lines. Jadi kita bisa berbuat seperti Yesus. Ini matching, ini selaras dengan Efesus 2 ayat 10. Ya. Coba kita buka Efesus 2 ayat 10. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu tidak pernah bertentangan. Menurut Kristen progresif, Alkitab itu bertentangan. Saya mau tunjukkan Efesus 2 ayat 10. Ya. Tapi kita baca dulu ayat 89. Ini karena ini satu inti gitu lah. Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu tidak boleh sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini matching dengan 2 Petrus pasal 1 ayat 3 tadi yang mengatakan
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita dikasih iman yang adalah kasih karunia. Rupa-rupanya iman itu harus ada perbuatan baik. Matching dengan Efesus 2 ayat 10. Jadi orang beriman harus berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, saya heran ada orang Kristen bisa jahat. Ada orang Kristen hidupnya gak karu-karuan. Makanya di situ Petrus katakan apa? Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi artinya apa? Tuhan tahu kita ini manusia penuh dengan dosa. Makanya Dia kelilingi kita dengan segala sesuatu supaya kita bisa berbuat baik. Sulit. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa sadar dan mengerti bahwa kita ini loh umat pilihan, hagios, orang kudus. Makanya orang tidak pernah bisa melihat iman kita. Orang bisa nggak melihat iman kita? Iman itu kan abstrak. Tapi orang lihatnya dari apa? Perbuatan baik. Nah hari ini Petrus mau mengatakan begini. Engkau diberikan iman, engkau juga dikaruniakan untuk bisa berbuat baik. Itu Kristen yang progresif. Kita bisa menguji. Sampai di sini, apakah kita bisa mampu melakukan itu? Selain iman yang kita terima. Dan berikutnya di ayat 4, Petrus katakan begini. Dengan jalan itu, dengan yang berbuat tadi itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi waktu kita bisa melakukan pekerjaan baik, itu ada janji-janji. Makanya banyak orang Kristen wes juahan tapi suka ngeklaim janjinya Tuhan. Gak matching bukan? Orang yang mau mengklaim janji Tuhan, sadar diri dulu, apakah dia sudah berbuat baik? Tanda petik, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baik adalah bukti kalau dia sudah punya iman. Makanya Petrus katakan, orang yang punya iman, dia wujudkan dalam perbuatan baiknya, itu dia sudah dianugerahi banyak janji. Tapi sekali lagi ingat, janji-janji ini hubungannya dengan apa? Future. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan ke surga. Nanti ditutup nanti di ayat yang di ayat terakhir. Sehingga Bapak Ibu, justru karena itu di ayat 5. Nah, ini progresif. Nah, Kristen progresif yang benar di ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Apa itu kebajikan? Sama, perbuatan baik. Bapak Ibu, ayat ini, kenapa Petrus ulang-ulang kesalehan perbuatan baik? Karena orang Kristen pada saat itu, karena tidak kuat ditahan karena dengan penganiayaan, mereka banyak yang saling menggigit, saling berbuat jahat di antara saudara seiman. Makanya ditutup kasih akan saudara seiman. Sebelum engkau mengasihi orang lain, kasihi dulu saudara seiman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks, lihat latar belakangnya. Kenapa Petrus berulang-ulang saleh, perbuatan baik, kebajikan? Karena ini orang Kristen, punya iman, tapi perbuatannya jahat. Makanya Petrus katakan, engkau punya iman, itu dasar. Tapi kalau engkau hidup supaya kekristenanmu kelihatan, nama Tuhan dipermuliakan, engkau bisa menjadi berkat. Imanmu yang dasar ini tambahkan perbuatan baik atau kebajikan. Tapi belum sampai di situ ternyata. Sudah iman, tambah kebajikan, perbuatan baik. Dan kepada kebajikan ini tambah apa? Tambah pengetahuan.
Pengetahuan di sini dia pakai gnosis. Jemaat di sana, Anda petik, ini ajaran-ajaran yang namanya ajaran sesat gnosis sudah muncul di sana. Petrus ingatkan, pengetahuan di sini bukan gnosis yang dari luar, bukan ajaran sesat, tapi pengetahuan belajar tentang Alkitab. Makanya tadi saya katakan, jemaat itu harus belajar. Jangan cuma terima khotbah mentah-mentah. Kenapa? Banyak pengkhotbah tidak pernah belajar Alkitab. Lalu mulai copot ayat sana sini. Lalu mulai berasumsi sesuai dengan asumsi pribadi. Makanya Bapak Ibu perhatikan, banyak pendeta-pendeta yang tidak pernah sekolah Alkitab dengan benar. Khotbahnya intinya cuma apa? Kalau nggak berkat, mujizat. Perhatikan. Khotbahnya kalau nggak berkat, mujizat. Orang Kristen pasti diberkati. Biarpun hidupnya tidak bagus, biarpun kau berbuat jahat, tapi pasti diberkati. Tidak kita dia. Saya pernah katakan kan, berkat ada di atas kepala orang benar. Garis bawahi kata benar. Benar berarti menuruti apa yang Tuhan tahu. Berkat ada di atas kepalanya. Makanya Petrus, ini iman jadi dasar. Tambahkan kebajikan. Tambahkan pengetahuan. Tambahkan di sini jangan Bapak Ibu pikir, oh berarti kalau ke surga bukan cuma iman, bukan. Itu dari kata furnis. Furnis itu artinya apa? Ini Bapak Ibu lihat, ini kan furnis, ini dipercantik. Lihat. Coba kalau aslinya tanda petik, ini udah ditutupi sama ini, ya. Kasih begini. Ini dalamnya ini Bapak Ibu, ini kayu. Kasar. Nah, artinya Petrus mau begini, imanmu itu percantik. Furnis. Makanya ditambahkan dengan yang namanya pengetahuan. Sekali lagi, ayo belajar. Ya. Makanya saya dan Pak Juanda bikin BBM ya, jam 5 meskipun 1 jam. Supaya apa? Iman kita difurnis. Supaya nanti kalau ajaran sesat datang, kita tahu, oh sesat. Kita punya filter. Nah, setelah ditambahkan pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Mengapa? Mengapa Petrus harus masukkan penguasaan diri? Kenapa Bapak Ibu? Ya itu tadi yang saya katakan. Di antara sesama jemaat saling mencakar, saling menggigit. Lah biasanya orang kalau banyak pengetahuan, biasanya apa? Sombong. Kadang-kadang nggak punya pengetahuannya, sombong rohani, no? Pemainnya ditambah pengetahuan. Tapi saya bersyukur semakin saya belajar Alkitab, saya merasa tenang. Saya nggak ada apa-apanya ternyata. Luar biasa baik. Itu bicara penguasaan. Jadi pengetahuan yang kita miliki ditambahkan kepada iman, ditambahkan kepada kebajikan, kemudian apa tadi? Pengetahuan, lalu penguasaan diri untuk mengontrol diri kita sendiri. Tidak cukup sampai di situ, harus ditambahkan ketekunan. Ya, ketekunan di sini kenapa? Kadang-kadang orang itu tanda petik karena penganiayaan yang mereka alami orang nggak tekun, cepat mau berhenti. Makanya kata endurance dari bahasa Inggris itu tahan, apa ya, stand up gitu. Meskipun kamu tanda petik karena pengimanmu kamu dianiaya, tetap beriman. Makanya tekun. Lalu setelah ketekunan ada lagi kesalehan. Apa yang Petrus ya? Wow. Ya karena itu tadi saya katakan, jemaat di sana ini ya ini ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu ini kan. Sehingga membuat jemaat di situ sudah mulai cakar-cakaran.
Makanya ditambahkan lagi kesalehan. Kesalehan di sini guidelines, hidup Kristus. Ya. Makanya progresnya itu kamu sudah punya iman, tambahkan lagi kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan. Jadi apa? Difurnis terus, diperhalus terus, supaya cantik. Baru yang terakhir, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dibungkus dengan yang namanya kasih. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ini Kristen progresif yang alkitabiah. Apakah kita mengalami progresif seperti itu? Halo? Ini juga pertanyaan buat saya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya tengah-tengah sendiri. Tuhan, apakah saya ini sudah progresif seperti yang Tuhan mau di dalam 1 Petrus ini? Ya, makanya Petrus dia katakan apa? Aku selalu mengingatkan kamu. Makanya fungsi persekutuan ini untuk apa? Saling mengingatkan. Orang datang gereja bukan cuma datang supaya tanya tetangga, kamu kok nggak gereja? Itu kan cuma tanda kutip ibadah liturgi semata toh. Tapi kita datang bersekutu di sini, salah satunya saling mengingatkan. Makanya saya katakan, meskipun saya istri seorang gembala, tegur saya, paling nggak saya tidak benar, tegur. Kenapa? Saya juga butuh gitu loh. Gak apa-apa. Itu namanya persekutuan. Ya kita kalau sudah tahu kita salah ditegur. Ya ada kerendahan hati, oh iya. Ya betul. Belajar menerima. Makanya Bapak Ibu jangan segan-segan tegur saya. Jangan-jangan saya furnis kasih tidak ada. Jangan-jangan karena saya mungkin belajar, saya nggak ada yang namanya penguasaan diri. Tegur. Itu namanya persekutuan Kristen. Nah itu terus kita bisa progres. Tapi belum ditegur sudah tersinggung. Gak akan progres kita, betul. Gak akan progres. Percaya saya. Kita mau progres, sering ditegur, dikritik. Saya bilang ke mahasiswa saya, gak apa-apa kamu kritik saya. Kenapa? Supaya saya memperbaiki diri, supaya saya maju. Dan Tuhan cuma lihat itu. Kalau kamu mau diperbaiki sesama saudara seiman, Tuhan akan pakai lebih lagi. Kenapa? Karena kita mau progres. Nah, jadi ini Kristen progres ini di ayat 5 itu sampai ayat yang ke-7. Ayo kita koreksi diri. Ya. Sebab mengapa? Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kita lakukan itu setiap hari, kita bikin progres setiap hari. Jadi iman yang kita miliki hanya dasar, kemudian tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan penguasaan diri, tambahkan ketekunan, tambahkan kesalehan, bahkan tambahkan kasih. Dan itu ada berlimpah-limpah. Ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tipe orang yang suka progresif ini, dia orangnya semangat. Kenapa? Dia mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita katanya kenal Yesus, punya iman, punya, tapi gak ada kasih. Punya iman, tapi gak ada ketekunan. Punya iman, tapi gak mau belajar. Bagaimana kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi? Ya. Tetapi karena siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah dahulu dihapuskan. Nah, ayat 10 dan 11 Bapak Ibu. Ini saya sengaja kita tidak baca, ya. Apa yang Petrus mau katakan? Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh
Makanya kekristenan itu tidak boleh santai. Kalau kita mau progres, tidak boleh mengalir aja. Ini kalau mengalir tuh bener gini. Kalau taunya bisa kita. Kekristenan itu harus bekerja keras. Makanya kalau orang bekerja keras itu kan berdarah-darah loh. Istilahnya kedagingan kita ini harus kita kikis. Kan kita nggak mau hidup susah tuh. Apalagi kalau sudah dengar khotbahnya khotbah berkah, ya kan? Jadi orang Kristen itu pasti diberkati. Waduh. Jadi sudah kata kundapan kalau diberkati. Sorry ya, kekristenan itu disiplin, kasih dan disiplin. Makanya kalau kita mau mengenal Yesus, Bapak Ibu tahu, saya kemarin ke Israel itu saya cuma kepengen tahu, mengkonfirmasi apa yang saya pelajari. Saya tanya kepada tour guide-nya Pak Betani, tempatnya Marta, Maria Magdalena, Marta, Maria dan Lazarus. Itu kalau ke Yerusalem, cuma dekat 2 kilo. Jangan bisa, nggak bisa Bu, harus naik bus. Tapi Ibu kalau lihat ceritanya Yesus tuh hidupnya disiplin banget. Dia nggak pernah duduk bilang leha-leha. Jalan ke kampung-kampung, beritakan firman, ya kan? Nanti mau dilempari orang, dia pindah ke kota lainnya. Dan di sana tuh kan bukit-bukit, nggak ada taksi, nggak ada Grab loh, jalan kaki, turun naik. Kita naik bus 2 jam nyampe, 1,5 jam. Yesus berjam-jam, makanya dia nginap di satu desa. Gitu. Kenapa? Dia tahu dia dari surga, dia utus ke sini untuk kerja. Dan Yesus itu disiplin. Jam-jam doanya itu disiplin. Makanya kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam, kita lihat dulu kita progres nggak? Ya, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa itu tersandung? Jatuh dalam dosa. Makanya orang kalau tahu pilihannya teguh kemudian progres, gak mungkin dia bikin dosa. Percaya saya. Tapi ada orang, namanya manusia, dia harus baca ini. Yope Persib. Kenapa? Allah mempersiapkan kita untuk selalu berbuat baik. Tadi pagi saya khotbahkan ini di satu gereja, Bapak Ibu, anak gembala. Dia punya masalah dengan istrinya. Bapak Ibu tahu istrinya tinggalkan dia, selingkuh dengan suami orang. Lalu dia bilang, Bu, kok cek aneh Leo? Dia cerita, lalu aku harus berbuat baik. Ya memang itu yang kita katakan. Justru kalau Bapak tidak mengalami hal itu, bagaimana Bapak menjadi pelaku firman? Makanya Tuhan itu baik. Supaya kita mau jadi pelaku firman, kita siapa? Masalah. Ya Tuhan lihat, mau menjadi pelaku firman, ya sudah. Mau menjadi pelaku firman, ya tak kasih masalah. Izinkan masalah. Jadi kalau kita tidak mau kita tersandung, bikin dosa, ikutin ini. Ayat 5-7, progres imanmu. Dan ayat 11, ya. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya, masuk surga gampang apa? Sulit? Tapi berapa banyak orang hebrang percaya Yesus pasti ke surga. Lihat dulu ayat ini. Diberikan hak penuh kalau kita sudah melakukan ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya kekristenan itu, tanda petik Bapak Ibu saya mau berkata, sulit. Makanya sekarang belajar, jangan dengan khotbah yang ngapa-ngapa, kamu diberkati meskipun dalam dosa. Bukan kamu kita lihat.
mau masuk kerajaan kekal itu diberikan hak penuh. Bayangin mulai ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya Kristen itu bukan, jadilah orang Kristen yang benar. Jangan Kristen abal-abal. Rugi. Aku sudah melayani. Melayani ada progres enggak? Kamu dikasih iman, ada progres enggak? Betul, karena iman kamu diselamatkan. Hanya iman kita bisa ke surga. Tapi furnisnya iman itu supaya kamu menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Jadi Kristen itu Kristen yang maksimal. Jangan Kristen abal-abal. Emang gitu loh. Makanya Bapak Ibu coba pikirkan, kenapa kita masih diberikan nafas sampai detik ini? Kenapa? Kenapa kita masih hidup? Ada dua maksud. Yang pertama, Tuhan masih memakai kita menjadi berkat. It's okay. Tapi yang kedua, jangan-jangan Tuhan masih beri kesempatan untuk kamu berubah sesuai ayat 5 sampai ayat 7. Pikirkan yang mana? Kalau saya, dua-dua saya pikirkan. Kenapa? Saya punya iman, tapi saya mau furnish iman saya. Saya mau mempercantik iman saya. Supaya menjadi serupa seperti Kristus. Itu orang Kristen tujuan awalnya. Efesus pasal 1 mulai ayat 3 sampai 14. Kita dipilih, itu punya tujuan supaya tidak bercacat dan kudus seperti Yesus. Makanya supaya tidak bercacat dan kudus seperti Yesus, itu harus progres. Harus difurnis terus iman kita, Bapak Ibu. Nah, jadi orang Kristen itu tidak gampang. Karena tidak gampang inilah, maka kita punya dua penolong. Sudah tidak ada alasan untuk bilang tidak bisa. Penolong pertama siapa? Yesus sendiri. Yang kedua, Roh Kudus. Ayah ini sudah ada dua penolong masih tidak mau. Itu karena kedegilan hati kita. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu, orang kalau degil itu sebenarnya sedang menuju ke neraka kekal, maut. Jangan bilang, aku punya iman, aku pasti ke surga. Oh, nanti dulu. Kalau kau masih diberikan hidup, berarti Tuhan masih punya tujuan. Kalau kau seperti penjahat di sebelahnya Yesus, habis dia percaya Yesus, langsung mati, pasti ke surga. Kayak Yesus bilang kan, hari ini kau bersama-sama aku di Firdaus. Tapi masalah sampai di sana dapat mahkota? Enggak. Nah, kita ini kan mau mahkota bukan? Nah, mahkota itu caranya itu 5, 6, 7. Itulah Kristen progres.